Shalom, kita masuk ke dalam sequel keempat dari kelompok kecil yang menjadi berkat atau externally focused small group. Kita sudah belajar bagaimana kelompok kecil kita bukan hanya diberkati dalam kerukunan, saling mendukung, saling menolong di dalam sendiri, tetapi kelompok kecil yang diberkati ini seharusnya menjadi berkat bagi orang-orang yang di luar kelompok kecil. Kita sudah belajar yang pertama, menjadi berkat bagi komunitas orang percaya. Yang kedua, kita menjadi berkat bagi lingkungan di mana kita berada, kota di mana kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita menjadi berkat bagi komunitas dan lingkungan kita saja dan berhenti di situ, maka kita sebetulnya sedang meninggalkan tanpa kita sadari banyak sekali orang-orang di berbagai belahan dunia, berbagai suku bangsa, berbagai lokasi yang tidak memiliki lingkungan atau komunitas orang percaya. Kalau mereka tinggal atau berada dalam satu konteks di mana jauh dari lingkungan atau komunitas orang percaya, tidak ada gereja Tuhan, tidak ada orang-orang percaya di sekitarnya, maka berkat itu tidak sampai kepada mereka. Dan mereka biasa disebut dalam terminologi misi sebagai suku-suku terabaikan, unreached people group. Kalau mereka ingin mengenal Kristus, tidak ada orang Kristen di sekitarnya, tidak ada gereja Kristen, dan kalaupun ada, mereka tidak punya akses ke sana. Itulah hal berikutnya di mana kelompok kecil kita bisa menjadi berkat. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana caranya? Bukankah kelompok kita, kelompok kecil, kekuatan kita cuma segitu, dan bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi dunia yang begitu luas dan terabaikan ini? Kita bisa. Dan itu yang dikatakan oleh Donald McGavran, salah satu tokoh misiologis. Dia berkata bahwa gereja perlu punya kelompok-kelompok kecil. Istilah dia Dewan Misi Mini. Kelompok-kelompok kecil ini perlu berelasi dengan satu orang utusan Injil di lapangan. Satu orang ini bisa dikonekkan dengan 2-3 kelompok kecil untuk menjadi pengutus. Itulah yang kita akan sama-sama pelajari. Bagaimana serving as senders, melayani sebagai pengutus, sebagai kelompok kecil, bukan sebagai individu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok kecil kita bisa melayani sebagai pengutus. Dan inilah yang menjadi kegerakan yang sangat indah di dalam dunia misi antara gereja pengutus dengan utusan. Ada banyak gereja-gereja yang mengutus utusan Injil dengan memberikan dukungan finansial. Dan itu sangat baik, itu diperlukan bagi orang di lapangan. Tetapi seringkali itu baru bagian kecil saja dalam konteks melayani sebagai pengutus. Melayani sebagai pengutus artinya kita perlu memastikan, perlu menolong bagaimana utusan-utusan Injil di lapangan ini bisa sehat, tangguh, dan efektif dalam jangka panjang. Dan untuk itu kebutuhan finansial hanya sebagian saja dari total kebutuhan itu. Kita perlu melayani secara penuh, serving as senders. Kita bisa melakukan berbagai hal sebagai kelompok kecil. Pertama, kita sebagai pendukung doa. Kelompok kecil kita bisa menjadi advokat doa. Kita bisa menanyakan, mengumpulkan pokok-pokok doa. Dan kadang-kadang ada begitu pokok doa yang panjang, kita mungkin bisa mengeditnya menjadi pokok doa yang enak, mudah didoakan, baik oleh kita, dan kita bisa mengundang orang-orang lain untuk ikut serta mendoakannya. Ada advokat doanya, ada pendorong doanya. Mungkin dalam doa-doa, persekutuan doa gereja, ini adalah kelompok mengusahakan supaya orang ini terus didoakan. Kita menjadi pendukung doa. Dan kalau ada kebutuhan doa dari utusan Injil, dia bisa menginformasikan kita sebagai kelompok kecil, dan kita bisa langsung mendoakannya, dan kita bisa menggerakkan orang lain. Misalnya ada satu kebutuhan, satu situasi khusus yang butuh didoakan. Akan berbeda sekali jika relasinya antara utusan Injil dengan lembaga. Ini dengan satu dewan misi mini, kelompok kecil ini. Kita bisa melanjutkan yang lain lagi dengan dana. Dana, kita bisa mengumpulkan dana untuk berbagai keperluan. Untuk kebutuhan sehari-hari dia, atau bisa untuk tiket perjalanan, atau bisa untuk asuransi dan sebagainya yang kadang-kadang tidak tercover. Nah, kita bisa memikirkan itu sebagai kelompok kecil di dalam size kita. Kalaupun kita tidak punya dana, kita bisa memikirkan menjadi panitia penggalangan dana untuk itu. Kenapa tidak? Nah, doa dana berikutnya adalah daya. Apa yang bisa kita lakukan sebagai kelompok kecil? Misalnya, tempat yang dilayani oleh utusan Injil kita memiliki satu kebutuhan. Butuh pemasangan instalasi IT di sana. Butuh satu jaringan dan sebagainya. Tenaga Injil tidak mampu,
kemudian juga lembaga pelayanannya tidak menyediakan. Kita bisa memikirkan siapa di antara anggota kelompok kita yang jago untuk pasang jaringan. Kita kirim ke ladang misi untuk selama 1 minggu misalnya dia cuti dari pekerjaan, kita membiayai perjalanannya supaya itu bisa dilakukan. Itulah daya. Kita bisa melakukannya untuk hal yang lain-lain lagi. Misalnya kita mengadakan pelatihan-pelatihan tertentu, menolong dalam pembukuan, menolong di dalam membuat retreat misalnya untuk keluarganya. Atau kita bawa keluarganya datang ke tempat di mana kita berada supaya kita bisa bertemu, kita berikan tempat menginap yang baik supaya dia bisa menikmati, disegarkan lagi sebelum kita orangnya kembali ke sana. Ada banyak yang bisa kita lakukan, bukan sendirian tetapi sebagai kelompok kecil. Selanjutnya kita bisa menjadi pemerhati. Kita mencari tahu tanggal ulang tahun dari setiap anggota keluarganya, anak-anaknya, istrinya, dan sebagainya. Dan kita bisa mengirimkan sesuatu, kita bisa menggerakkan keluarga-keluarga anggota kelompok kecil kita untuk mengirimkan dalam hari-hari khusus itu. Itu akan memberikan tambahan energi dan semangat bagi mereka. Kita bisa juga melakukan bantuan logistik. Ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang seringkali muncul di lapangan di sana, tetapi dia tidak tahu harus menghubungi siapa dan harus menghubungi dengan cara bagaimana. Kita yang ada di tempat lain yang lebih mudah akses untuk logistik, kita bisa membantu dalam hal tiketing, dalam hal pengadaan barang, dalam connect dengan jasa dan sebagainya. Kita bisa melakukan sesuatu yang justru kita bisa lakukan karena kita tidak di lapangan. Karena kita di sini, kita jadi punya akses. Kemudian yang lain adalah jejaring. Kebutuhan holistik di ladang misi membutuhkan network. Tetapi karena rekan kita ada di ladang misi, dia terbatas di dalam membangun jejaring. Kita bisa membangun jejaring untuk bersinergi kebutuhan-kebutuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun kita berada, sebagai kelompok kecil, kita bisa melayani sebagai pengutus, serving as senders. Dan kalau kita lakukan seperti ini, semua gereja melakukan seperti ini, maka ada hubungan yang lebih mendalam antara utusan dengan pengutus, dan kita sepenuhnya menjadi pengutus, bukan hanya sebagai pendukung dana, dan itu akan terjadi jika kelompok-kelompok kecil kita menjadi berkat bagi dunia.